bagi kita PSP, pertandingan itu belum berakhir. Sampai detik ini, hari ini pun, itu wasit belum meniup peluit panjang. 2 menit atau 3 menit di saat hari kemarin, dengan pertandingan baru, itu akan sangat berbeda. Jadi di opsi pertandingan terhenti, di pasal 14 ini, cuma 2 opsi Asprof. Yang pertama, pertandingan itu berakhir dan dinyatakan sah. Oke. Yang kedua, pertandingan ulang. Tidak ada dilanjutkan. Tidak ada dilanjutkan. Ya, pertandingan semifinal yang kedua ya. Yang PSP Padang lawan PSKB. Bagi PSP, saya tidak cerita kronologis dulu, nanti di tab berikut. Di prinsipnya, bagi kita PSP, pertandingan itu belum berakhir. Sampai detik ini, hari ini pun, itu wasit belum meniup peluit panjang. Jadi, kalau ada yang bilang PSKB menang, PSKB unggul sementara 2-1 ya. Sebelum pertandingan berakhir. Dan sisa waktu juga yang tahu itu kan wasit. Wasit sejak dia keluar lapangan sampai sekarang itu belum ada kejelasan. Nah, apakah 2 menit, apakah 3 menit, atau 5 menit kita tidak tahu. Artinya, dengan waktu, anggaplah waktu yang seperti itu masih apapun bisa terjadi kan. Artinya belum ada yang keputusan bahwa PSKB menang atau PSP kalah. Nah, cuman di sini kita juga bingung yang menyatakan bahwa PSP kalah, tidak menerima kekalahan. Pertandingannya belum selesai. Dan terakhir kemarin sore Asprof memberikan surat bahwa pertandingan tetap dilanjutkan dengan sisa waktu yang ada. Nah, dengan sisa waktu yang ada, dengan jadwal yang belum bisa dipastikan, karena harus menunggu jaminan keamanan dari pihak kepolisian. Itulah perkembangan yang terakhir. Dan saya langsung menelpon beliau, kebetulan beliau yang nelpon dulu, cuman tidak angkat, saya nelpon beliau malam. Saya pertanyakan surat itu. Yang pertama, kapan dilaksanakan? Dijawab ya sampai ada jaminan keamanan. Kapan keluar jaminan keamanan itu? Ya kalau keluar, kalau tidak gimana? Sedangkan jadwal final seharusnya hari ini kan, Kamis ini. Nah, jadi sampai kapan kita harus menunggu? Nah, dan yang perlu diingat Pak Dede, kalaupun ada sisa waktu 2 menit atau 3 menit, itu akan sangat berbeda. 2 menit atau 3 menit di saat hari kemarin dengan pertandingan yang baru, itu akan sangat berbeda. Jadi dasar Asprof atau Panpel membuat hanya melanjutkan sisa pertandingan apa? Sebaiknya Panpel melihat dulu, baca dulu regulasi Liga 3. Nah, di situ sangat jelas, nanti akan saya utarakan lah. Nah, intinya seperti itu, bahwa PSP menganggap pertandingan ini belum selesai. Nah, jadi ya saya tidak tahu lah kalau masalah netizen, masalah di medsos, ya itu urusan kita tidak mengikuti itu ya. Nah, intinya PSP menganggap pertandingan belum selesai. Dan memang 2 hari yang lalu kita mengadakan jumpa pers juga, dan kita sudah memberikan surat protes resmi ke PSSI Pusat. Lewat email kita kirimkan bahwa PSP menganggap pertandingan yang terjadi hari Senin kemarin, PSP lawan PSKB itu, menurut kami itu pertandingannya tidak resmi karena tidak ada izin keramaian, dan itu tidak dipenuhi persyaratan untuk suatu pertandingan. Pengalaman kita jadi tuan rumah, babak penyisihan, babak 8 besar, semua kita urus izin keramaian ini. Dan ada pertanyaan dari Pak Dede juga sebagai ketua Panpel, dan mungkin saya dapat info juga dari medsos. Kalau memang tidak ada izin keramaian, kenapa PSP baru menolak sekarang? Kenapa tidak dari awal? Nah, sebenarnya kalau yang mengikuti, yang hadir di lapangan itu akan tahu kronologisnya seperti apa. Ya, kita namanya klub, kita udah dikasih jadwal, udah dikasih lokasi.
otomatis kita harus mempersiapkan pertandingan. Nah, di awal hal itu memang ya itu sebenarnya bukan urusan klub. Masalah izin keramaian menanyakan semua bukan izin klub. Klub tahunya pertandingan hari ini. Nah, kalau masalah perizinan itu semua urusan Panpel dan Matchcom, terutama Matchcom. Matchcom di PSSI itu bertugas, dia yang bertanggung jawab penuh terhadap pertandingan. Artinya, yang saya tahu bahwa Matchcom itu punya semacam yang harus checklist. Mulai dari persyaratan pertandingan ini tuh mereka harus checklist semua. Nah, ini muncul terus terang di awal waktu memulai kick off itu karena penonton belum banyak ya. Nah, dan itu belum ada masalah lah. Nah, cuman pas di babak jeda itu saya sendiri yang melakukan protes, artinya mempertanyakan. Penonton sudah membludak. Perkiraan kita tuh di atas 5.000 lah penonton. Nah, di saat itu saya mempertanyakan apa jaminan keamanannya. Dan soal saya lihat tidak ada pihak kepolisian. Lalu Matchcom memanggil pihak Satpol PP. Saya bilang, Satpol PP itu perangkat daerah, bukan keamanan. Saya pengen jaminan keamanan. Soalnya ini penonton sudah sampai di Seteban. Itu di jeda babak pertama, setelah babak pertama. Nah, kira mereka tidak bisa menjawab. Terus terakhir saya minta, kalau memang Anda siap tidak menjamin keamanan pertandingan ini, siap tidak terima risiko kalau ada apa-apa dengan pemain saya dan ofisial saya, Anda siap tidak terima risiko? Mereka hanya diam. Sampai wasit keluar, saya juga masih mempertanyakan, apakah Bapak siap memimpin pertandingan dengan kondisi seperti ini? Apakah tidak terbayang seandainya ada yang provokasi satu orang penonton, terjadi chaos seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab? Mereka, Pak, itu supporter Padang banyaknya. Saya tidak mau tahu mau supporter Padang, supporter Bukit Tinggi, supporter Jakarta atau siapapun, saya tahu yang penting mereka penonton. Kita tidak tahu. Mungkin dari supporter Padang ada provokator di sana, kita nggak tahu kan. Artinya siapapun bisa jadi korban. Ya, baik pemain PSKB atau pemain PSP. Memang mereka tetap melanjutkan pertandingan saat itu. Akhirnya ya udah. Dan buktinya kan sempat tertunda kalau tidak salah 30 menit. Babak kedua itu. Itu gara-gara saya dan manajer melakukan protes ke Matchcom. Nah, cuman tidak digubris. Sampai terjadilah di akhir-akhir pertandingan, ya kejadian yang tidak kita inginkan sebenarnya kan. Nah, itu kan diawali saya kira kalau ofisial atau apa di pertandingan sepak bola kan udah biasa protes ya. Artinya kita juga tidak dengan kekerasan protes. Ya berdebat itu kan udah biasa. Di mana-mana saya kira di pertandingan Piala Dunia pun banyak kok ofisial yang protes. Dan kalau memang kami berlebihan protes, apa kan tinggal kasih kartu. Ada aturan yang berlaku. Kalau memang ofisial kami terlalu keras atau ini kasih kartu merah, nggak masalah kan? Ada aturan semua. Nah, yang saya tahu kejadian di akhir-akhir itu, saya bilang di menit 90. Soalnya saya tidak tahu udah berapa menit menjadi timnya, kira-kira di menit 90. Itu yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu ada lemparan mungkin insiden itu dari penonton, dari penonton ke arah kelompok Bukit Tinggi itu mengenai kepala wasit botol aqua. Nah, saya lihat sendiri itu. Nah, setelah itu wasit langsung masuk ke dalam. Jadi kalau dibilang protes berlebihan PSP, intimidasi dari official PSP sangat berlebihan lah. Artinya pihak wasit pun belum melakukan aturan. Kalau memang berlebihan apa buktinya? Kasih kartu merah dong official kami. Kasih kartu merah. Siapa yang ofisial kami yang memprotes berlebihan? Termasuk kalau saya mau memprotes berlebihan. Dia itu tidak dilakukan wasit. Wasit langsung masuk ke dalam ruang ganti. Dan sampai malam kita tunggu tidak keluar. Pemain kita siap. PSP sangat siap untuk malam yang sangat dirugikan itu PSP sebenarnya. Kita menyerang terus, posisi menyerang terus. Memang di saat terhenti itu bola untuk PSKB. Tapi itu bola sapuan dari pemain PSKB karena PSP menyerang. Artinya posisi permainan PSP lagi full attack, menyerang penuh.
Kalau dilanjutkan di hari berikut atau hari PSP dong yang dirugikan. Suasana berubah, fisik pemain berubah, kondisi pemain juga berubah. Dan itu sangat tidak menguntungkan bagi PSP. Di saat itu kita udah full untuk menyerang. Dan apapun, kalau memang sisa waktu 2 menit atau 3 menit, apapun bisa terjadi. Sangat banyak kejadian di sepak bola. Dalam 2 menit itu bisa 2 gol. Hitungan detik masih bisa. Jadi ya justru kami sangat dirugikan. Nah, ada apa? Kok wasit sebenarnya bagi saya, ini saya mungkin melihat sebagai apa ya saya hobi juga nonton pertandingan sepak bola. Simple sebenarnya. Wasit tinggal masuk tiup peluit panjang. Ya, tinggal tiup aja peluit panjang, pertandingan berakhir. Dan itu mutlak, PSP tidak akan bisa protes keputusan wasit. Cuma ada apa ini? Kenapa wasit meninggalkan lapangan? Kayak itu pertanyaannya. Kalaupun memang wasit intimidasi, ya di saat dia peluit panjang, wasit bisa dikawal oleh polisi. Yang penting dia masuk lagi, masuk ke dalam lapangan, dalam garis, bunyikan peluit, selesai. Game over. Pertandingan selamat. Cuma ini kenapa? Kenapa disahakan kita, ini pertandingan ulang. Katanya harus di sana juga lokasi. Biaya, kita butuh biaya. Dan kondisi udah tidak mungkin. Ya, itulah kenyataan seperti itu, gitu kan. Nah, kalau memang harus nanti ada jadwal, kita masih nunggu jadwal. Keputusan resmi dari PSP belum ada apa kayak kita, cuman kita masih tunggu jadwal dulu. Dan mungkin nanti kita akan merapat dengan Ketua Umum PSP, Bapak Wali Kota, apa sikap kita selanjutnya terkait pertandingan selanjutnya. Yang jelas, sampai sekarang kita masih berkomunikasi dengan PSSI Pusat terkait pertandingan ini. Kita sudah mengajukan protes resmi dan alhamdulillah sudah ada tanggapan. Ya, saya tidak bisa menjelaskan sampai di mana, cuma kita sedang komunikasi. Ya. Jadi yang namanya pertandingan sepak bola itu keputusan di Matchcom, bukan panpel, bukan di klub. Jadi wasit akan berkoordinasi dengan Matchcom. Wasit menyampaikan kondisi terupdate, terkini. Lalu Matchcom lah yang memutuskan. Nah, kalau memang pertandingan di babak kedua itu PSP tidak mau melanjutkan, artinya itu kan tetap kesepakatan di lapangan. Mungkin teknisnya wasit akan memanggil kapten, manajer, kedua kesebelasan, lalu disampaikan beberapa opsi dan diambil keputusan saat itu. Yang setahu kita itu biasanya ada dua opsi. Yang pertama, pertandingan tetap dilanjutkan, tapi dianggap pertandingan persahabatan atau uji coba untuk menyelamatkan penonton. Itu biasanya. Itu udah banyak kejadian di Indonesia, pertandingan Liga. Ya, jadi cuman hasil di babak kedua itu tidak kita akui. Yang kita pakai bisa hasil babak pertama atau tidak sama sekali. Dari awal babak pertama, itu opsi. Opsi kedua, untuk babak kedua, tetap kita memang benar-benar stop. Kita tidak melanjutkan pertandingan. Dan kita tentukan jadwal, kita tunda lah. Kita hentikan pertandingan, dan itu bisa ditunda. Itu dasarnya ada di dalam? Ada. Di regulasi ada semua. Boleh disebutkan? Jadi di regulasi itu tuh di pasal 14. Di pasal 14 itu poin pertandingan terhenti, poin 1. Apabila pertandingan dihentikan oleh wasit sebelum berakhirnya durasi normal pertandingan karena alasan force majeure dan alasan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan permainan tidak layak digunakan. Kondisi cuaca, lampu stadion padam, maka sebelum pertandingan akan ditunda, dilakukan prosedur sebagai berikut. Jadi prosedur yang pertama itu yang A, menunggu 15 menit. Nah, terus 15 menit yang kedua. Nah, dalam kasus penundaan pertandingan tersebut, pengawas pertandingan harus memutuskan sekurang-kurangnya 120 menit terhitung sejak keputusan wasit terhadap penundaan pertandingan dengan pilihan pertandingan tersebut adalah berakhir dan dinyatakan sah
atau perlu dilakukan pertandingan ulangan dengan memperhatikan aspek fair play dan pelaksanaan pertandingan. Jadi di opsi pertandingan terhenti, di pasal 14 ini cuma 2 opsi Asprof. Yang pertama, pertandingan itu berakhir dan dinyatakan sah. Oke. Yang kedua, pertandingan ulang. Tidak ada dilanjutkan. Tidak ada dilanjutkan. Itu opsi. Ini sangat jelas di regulasi 33. Pasal 14 poin 1C. Sangat jelas. Jadi tidak ada melanjutkan pertandingan ulang. Jadi bagi PSP ya terserah Asprof. PSP tidak ada Pegang regulasi. kita pegang regulasi. Kita siap apapun keputusan ini ya. Cuma kita mengharapkan artinya ya keadilan ya. Yang artinya sesuai regulasi. Ini kalau pertandingan tetap dilanjutkan di hari berikutnya. Opsi ini, nah ini saya bingung. Kalau yang pertama itu kan dihentikan oleh wasit. Nah, yang dua ini. Tapi itu kan itu berdasar keputusan 120 menit setelah wasit menghentikan pertandingan. Dan nyatanya surat keputusan itu keluar udah berapa jam? Udah hari kemarin kan, hari Rabu. Jadi kami itu sampai di lokasi itu sampai jam 10 malam, Pak. 10 malam kita menunggu keputusan Asprof. Belum ada. Nah, 120 menit ya? 120 menit. Oke. Terus kenapa muncul isu izin keramaian itu? Nah, di saat istirahat, kebetulan nih, waktu saya memprotes ke PP sama wasit, ada seorang polisi pakaian seragam lengkap. Langsung saya inisiatif. Pak, Bapak dari mana? Saya dari Polsek. Ternyata beliau Wakapolsek. Kita berdiskusi. Pak, kenapa Bapak nggak ambil alih untuk keamanan pertandingan ini? Saya bilang, Pak, bagaimana saya mau ngambil alih, Pak? Pemberitahuan aja tidak ada. Pemberitahuan ke kita aja tidak ada. Jadi kita ke sini itu karena kita ini lokasi kita dan ada kerumunan massa. Jadi ini sebenarnya panggilan tugas saja. Kita hadir. First Mayor, 2 orang cuma hadir dari pihak kepolisian. Bagaimana saya untuk mengambil alih? Saja tidak diberitahu kegiatan ini. Berarti izinnya gimana, Pak? Tidak ada. Ya pemberitahuan dia tidak ada ke kita, otomatis izin tidak ada. Nah, setelah kami mendapatkan jawaban itu, saya balik lagi ke meja Matchcom. Situ kita kaget. Nah, saya minta, mana izin keramaiannya? Tidak ada. Saya tidak megang itu dan itu urusan Panpel, kata Matchcom. Nah, itu jadi Matchcom melepas tanggung jawab ke Panpel. Nah, saya tahunya Pak, saya petugas Pak untuk melaksanakan pertandingan. Nah, di sanalah. Ini bukan di akhir kita, bukan. Jadi banyak info yang berkembang PSP sangat salah. Ya. Di setelah itu kita sudah menanyakan. Nah, dijawab seperti itu. Dan memang info itu kita dapat langsung dari pihak polisi yang hadir. Yang bahwa ternyata tidak ada izin keramaian. Nah, memang di situ kita tetap minta pertandingan. Jadi terakhir itu saya minta pertama jaminan keamanan. Yang kedua, saya minta pertandingan dihentikan dulu. Dipanggil dulu masing-masing klub. Cuma itu tidak dilakukan. Termasuk wasit tidak melakukan. Akhirnya tetap pertandingan dilakukan. Itu sebenarnya. Jadi ya sangat dibilang PSP tidak siap. Kita siap kalah, siap menang lah. Mungkin. Jadi PSP melayangkan protes resmi ke PSSI Pusat. Yang pertama, kenapa harus ke PSSI Pusat? Ya. Karena ini terkait dengan aspek pertandingan yang bertanggung jawab adalah Asprof PSSI Sumbar. Nah, kalau kita memprotes ke PSSI Sumbar, berarti kita memprotes kinerja dia ya. Gitu. Nah, jadi maka kita lebih masukkan suratnya ke PSSI Pusat, tembusannya ke Sumbar. PSP menganggap pertandingan yang terjadi hari Senin itu adalah pertandingan tidak ada izin, alias ilegal. Karena pertama, tidak adanya izin keramaian yang diterbitkan oleh kepolisian. Yang kedua, sesuai kesepakatan MCM, itu 4 klub bahwa itu tuh kita menggunakan tanpa penonton. Dan disepakati keempat klubnya waktu MCM itu tanggal 26 November, kalau tidak salah hari Jumat. Maksimal yang hadir di lapangan itu 299 orang.
Itu semua tim, perangkat pertandingan, official media semua 200 masing-masing. Itu yang kita sepakati dan tidak ada penonton. Nah, jadi terus yang ketiga, pertandingan menggunakan prokes COVID-19. Jadi banyak hal yang di istilahnya kesalahan dari Panpel yang tidak dasarnya itu tidak sesuai regulasi. Kalau di luar itu, kalau kita cerita semua masih banyak. Cuman saya tidak bicara teknis dulu. Ya, kita bicara regulasi. Kita yang hari bicara teknis. Ya. Nah, itu akan banyak. Ya. Kalau di lapangan saya melihat juga salah satu sisi kelemahan panitia. Pintu stadion itu sampai terakhir itu selama berlangsungnya pertandingan itu dibiarkan terbuka. Tidak ada petugas. Jadi seakan kami melihat ini pembiaran massa penonton datang. Dan juga ada mobilisasi massa dari Bukit Tinggi. Saya catat ya, dari Bukit Tinggi. Ada mobilisasi massa dari Bukit Tinggi. Asumsinya sepertinya yang Datuk jadikan mobilisasi. Ya, kan bisa dilihat siapa yang datang, yang hadir. Juga di medsos juga banyak ajakan-ajakan termasuk saya bilang dari Wali Kota Bukit Tinggi untuk berkumpul, titik kumpul di sini untuk berangkat. Dan mereka tuh setahu kita itu sampai difasilitasi dari pihak disubnya, dari ininya difasilitasi. Nah, saya tidak tahu apakah ini bertentangan atau gimana ya, saya bukan wewenang. Saya bilang cuma yang jelas kalau dari PSP sendiri kita tidak ada mobilisasi massa. Kita tidak ada mengundang supporter, tidak ada ini. Cuma mereka inisiatif sendiri, walaupun mereka hadir. Nah, cuma kalau dari pihak PSKB ya silakan dicek lagi lah, kan ada catatan medsos kan, bisa dilihat lah. Nah, ada, jadi makanya dan pintu penonton dibiarkan, pintu stadion dibiarkan terbuka sampai akhir pertandingan. Otomatis siapapun bisa masuk. Nah, di mana pengawasan Panpel terhadap hal ini? Begini, kalau masalah yang sisa pertandingan 2 menit, logika seperti ini. Apalah artinya 2 menit, 3 menit kalau memang pertandingan itu diulang? Dengan kondisi yang sangat berbeda di saat pertandingan kemarin. Saya hanya bilang, menurut saya kalau 2 menit sangat banyak hal yang bisa dilakukan oleh pihak PSKB untuk mengulur waktu atau apa. Dan kita juga butuh biaya ke sana. Kalau ini mungkin saya pribadi ya, saya tidak mewakili PSP, mungkin secara manajemen Kalau bagi saya pribadi, saya akan mengusulkan ke manajemen, kita tidak usah hadir. Tuh, silakan kalau memang PSKB yang dimenangkan atau apa ya silakan, nggak masalah. Kalau bagi saya pribadi, itu jawaban personal ya itu jawaban pribadi saya, tidak mewakili PSP. Setelah kita belum ada keputusan resmi. Ya. Jadi yang jelas tim PSP sekarang kondisinya drop semua. Sejak pertandingan dihentikan itu, artinya tidak ada kelanjutan di saat itu, ya kita semua psikologis dalam tekanan lah, dan tekanan apalagi pemain ya. Kondisinya bisa saya pastikan kita memang lagi down sampai hari ini, dan kita memang sangat dirugikan. Keputusan baru kemarin diputuskan, dan itu pun sifatnya pemberitahuan tanpa jadwal yang pasti. Hanya memberitahukan bahwa pertandingan akan dilanjutkan tanpa jadwal dan tanpa lokasi yang pasti. Kapannya ininya kita tidak tahu. Bagi ya otomatis itu kan ya karena pemain PSP itu selama ini memang diasramakan, dimeskan. Kita selalu dan pemain belum kita bubarkan. Kita masih siap, pemain juga masih siap bertanding semua. Belum kita bubarkan. Jadi kita udah masuk mes kira-kira 3 bulan. Tidak ada. Jadi pemain masih kalau dari sisi fisik kondisi, teknis nggak masalah. Dari non teknis mental.
di mental tuh, apalagi di medsos ya, semua sekarang memang kritik ke PSP, membuli PSP. Nah, itu ya itulah risiko karena mungkin PSP sama ini tidak pernah kalah sekali langsung kejadian seperti ini. Sebenarnya kita tidak menginginkan ini ya. Justru kita pengennya kemarin itu wasit segera meniup panjang supaya ini tidak biar semua selesai. Ini saya juga jadi sibuk, jadi nggak, ya itulah kita juga tergantung. Mungkin dengan 3 poin ya. Yang pertama, kami menyatakan PSP tidak ada masalah dengan PSKB Bukit Tinggi. Tuh, artinya kita sama-sama klub, kita sama-sama saudara. Jadi kami tidak ada masalah dengan PSKB Bukit Tinggi. Yang kedua, PSP akan menghormati dan melaksanakan apapun keputusan Asprof PSSI Sumbar. Oke. Yang ketiga, ya apapun hasilnya nanti, artinya gini, gimana pun PSP itu dan PSKB milik Sumatera Barat. Milik Sumatera Barat artinya ya siapapun yang maju atau yang menang itu tetap Sumatera Barat. Dan ini akan menjadi wakil Sumatera Barat di tingkat nasional. Kalaupun PSKB yang lolos, PSP siap membantu atau mensupport PSKB Bukit Tinggi. PSKB Bukit Tinggi butuh pemain PSP, silakan. Kita tetap. Jadi tidak ada kalau masalah ya di lapangan, habis di lapangan. Harapan saya sebagai Sikom seperti itu ya. Intinya ya kita berharap untuk ya dihimbau pada supporter, netizen, apalagi yang di medsos itu ya, jangan menghujat. Kalau masalah protes, masalah itu biasa. Di pertandingan sepak bola itu sangat biasa. Malah juga di luar negeri sangat sering terjadi hal seperti ini kan. Cuman ya hujatan yang korban pemain, kasihan. Di PSP itu sendiri saya bilang itu ada sekitar 4 atau 3 pemain kita orang Agam dan Bukit Tinggi di PSP. Dan mungkin di PSKB pun ada orang Padang. Jadi yang akan jadi korban nanti pemain. Adik kita yang dikorban. Jadi saya harapkan ya supporter kita tetap menyerahkan ini kepada Asprof PSSI Sumbar. Apapun itu hasil keputusannya, PSP siap melaksanakan dan menerima hasilnya. Jadi ada yang bilang PSP tidak siap kalah itu tidak, sangat salah itu. PSP siap menerima kekalahan pun kita siap. Tidak masalah. Hasil konfirmasi dari PSSI pusat. Artinya di mana-mana ya kita harus berpegang dengan regulasi. Oke. Saya hanya himbauan itu ya, kasihan adik-adik kita tetap badun sana. Intinya itulah.